Sebelum time skip kita sudah mengetahui bahwasannya gelar Yonko sangat menakutkan dikarenakan mereka mempunyai armada yang sangat banyak. Contohnya, Yonko yang pertama kali dilihatkan adalah bajak laut Shirohige, di mana tidak ada satupun bajak laut ataupun bandit yang berani melawan mereka. Berbeda dengan Shirohige, Yonko kedua yang diperlihatkan tidaklah sangat mencolok, mengingat bajak laut Shanks bukanlah bajak laut yang sesuka hatinya. Terus Yonko ketiga yang diperlihatkan adalah Big Mom. Nah, dari sinilah kekuatan armada seorang Yonko barulah ditampilkan, di mana mereka akan memberi perlindungan bagi siapa saja yang mau memberikan sesuatu yang penting bagi Yonko. Contohnya yaitu pabrik permen di Pulau Manusia Ikan yang sangat disukai oleh Big Mom. Kemudian Yonko yang keempat atau yang paling kuat adalah Kaido. Benar sekali, setelah beberapa kali pertarungan Onigashima, kekuatan yang dilihatkan olehnya sangatlah tak masuk akal. Padahal dia sudah digempur dalam beberapa pertarungan dengan orang yang berbeda. Menariknya dari Kaido, ialah meski bertarung sendirian, dia tetap menahan Onigashima agar sampai ke ibu kota bunga. Yang mana hal ini berarti selama beberapa chapter, Kaido bertarung belum menggunakan full kekuatannya. Nah, jika Kaido sejak awal mengeluarkan kemampuannya, maka bisa jadi hasil akhirnya berubah. Kesimpulannya kekuatan para Yonko memang tak masuk akal. Karena hal itu pula, banyak dari bajak laut dan bandit pun sangat takut kepada mereka. Sehingga terciptalah 4 penguasa lautan yang sekarang salah satu dari mereka, yaitu Shirohige, telah digantikan oleh Kurohige. Namun tahukah kalian bahwa meski sekarang mereka memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, dulunya mereka hanyalah anak-anak yang memiliki cerita yang begitu menyedihkan. Cerita pertama kami mulai dari Kaido, karena baru-baru ini banyak para fans yang sudah menunggu momen flashback ini. Dan benar saja kisahnya sangatlah mengejutkan. Bagaimana tidak, dia dijual oleh kerajaannya sendiri demi bisa bertahan dari ancaman pemerintahan, atas dasar membayar upeti yang harus dibayarkan. Jika tidak, maka kerajaan tersebut akan kehilangan tahtanya. Jadi dengan adanya ancaman tersebut, raja dari kerajaan Vodka menjualnya kepada pemerintahan. Walaupun ia tahu bahwa Kaido adalah prajurit terkuat di masa itu. Tentu saja Kaido yang mendapat hinaan semacam itu merasa marah. Kenapa harus dia yang menerima hal ini? Dan kenapa raja mau membayar upeti surgawi kepada Tenryubito? Tanpa mengatakan apapun, raja hanya diam saja sambil melihat Kaido ditangkap oleh angkatan laut. Selang kejadian itu, Kaido merasa murka dengan apa yang terjadi pada dirinya, sehingga dia pun dengan gagah berani mencoba kabur dari sekapan angkatan laut. Sayang seribu sayang, meski beberapa waktu kemudian dia kembali lagi dan tertangkap angkatan laut hingga beberapa kali. Dan ternyata dia bukanlah ditangkap, melainkan kelaparan akibat tidak ada bahan makanan. Akibat kelakuannya pun dia diberi bounty sebesar 70 juta berry. Dari situlah namanya mulai terdengar sampai ke telinga dari Rock, yang kemudian dia meminta Shirohige untuk merekrutnya. Sejak bergabung dengan Rock dan keluar dari Rock, dia pun menemukan tujuan hidupnya, yakni dia ingin menyeret para bangsawan ke medan perang. Tujuannya sudah pasti agar mereka merasakan apa yang dialami oleh orang lain, di mana yang akan berdiri adalah orang yang memiliki kekuatan dan kebebasan. Nah, berkat masa lalu dan tekadnya tersebutlah yang membuat Kaido menjadi sangat kuat hingga bisa dijuluki sebagai Yonko terkuat. Sebenarnya bukan hanya Kaido saja yang memiliki kisah yang kelam, tetapi Big Mom dan Shirohige juga demikian, di mana Shirohige adalah anak yang terlahir yatim piatu dan hidup di pulau tanpa hukum. Akan kerasnya pulau itu, Shirohige diharuskan menjadi kuat agar bisa hidup. Lalu agar tidak mengulangi hal yang sama, setelah keluar dari Rock, dia pun membuat sebuah bajak laut yang memiliki prinsip kekeluargaan yang tinggi. Hal ini dikarenakan di saat masih kecil, dia tidak mendapatkan kasih sayang yang seperti itu. Dan untuk mewujudkan tujuannya, dia membentuk bajak laut yang demikian. Alasan itu jugalah yang membuatnya tidak ingin menjadi raja bajak laut, karena tujuan hidupnya telah terpenuhi. Sebab dari itu, saat menjelang kematiannya, dia tidak menyesal dengan apa yang dilakukannya selama ini. Setelah mati pun dia memberi petua kepada anak buahnya untuk memberikan seluruh hartanya kepada salah satu pulau di bagian dunia baru, di mana tempat itu adalah kampung halaman berharga dari Shirohige. Kesimpulannya dari kisah Shirohige ini sangatlah simpel, yakni ia bisa sekuat itu ialah karena kekeluargaan. Kemudian kisah dari Big Mom juga tak kalah menyedihkan dari Shirohige, yakni pada waktu kecilnya dia malah dibuang oleh keluarganya akibat dia memiliki kekuatan abnormal.
Namun menariknya, Big Mom malah tidak mengira seperti itu. Malah dia berpikir positif bahwa keluarganya sedang bekerja agar bisa memberikannya kue. Setelah dibuang, Big Mom bertemu dengan sosok ibu yang paling ia dambakan. Alasannya karena Madame Carmel satu-satunya orang yang mengerti dirinya. Ternyata, Carmel bukanlah sosok yang seperti itu. Dia berbuat baik, tentu ada udang di balik batu. Yap, tepat sekali, dia ingin menjual Big Mom kepada pemerintahan dunia. Awalnya hal itu berjalan sesuai dengan rencana, bahkan dia sedang menghubungi Angkatan Laut. Sayang sekali, sebelum hari itu berlangsung, malah dia tak sengaja termakan oleh Big Mom yang sangat kelaparan. Ketika kehilangan sosok ibu yang baik, Big Mom pun menjadi kesepian. Nah, disitulah salah satu koki yang bernama Streisand mencoba untuk membuat Big Mom menjadi liar dengan menghasutnya memberi makanan. Sampai akhirnya dengan kelicikan dari Streisand, Big Mom diberi bounty oleh pemerintahan sebesar 50 juta berry, yang kemudian berkembang dengan pesat seiring berjalannya waktu. Yang perlu kalian ketahui, tujuan dari Big Mom sangatlah mulia, yakni dia hanya menginginkan semua ras dan makhluk hidup berdampingan, walaupun cara yang digunakan sedikit kejam akibat didikan dari Streisand. Bila saat itu dia tidak bertemu dengan Streisand, maka hasil akhirnya juga tidak begini. Mungkin garis besarnya malah akan seperti Luffy. Selanjutnya adalah Yonko yang paling muda dan misterius. Untuk kisah karakter yang satu ini belum ditampilkan secara gamblang apa tujuan dan ambisinya. Mengingat dalam kisah masa kecilnya yang sudah ditampilkan, dia hidup layaknya anak-anak biasa saja yang secara kebetulan menjadi anak magang di bajak laut Roger. Meski belum diulas secara jelas, satu bukti kuat bahwa Shanks ingin merubah dunia adalah saat melihat kematian dari Roger. Kami pun mulai berpikir bahwasannya Shanks ingin meneruskan tekad dari kaptennya itu, bahwasannya nanti akan ada orang yang melampauinya. Dan dari situlah dia berusaha untuk menemukan orang tersebut, yang kemudian juga tak sengaja menemukan orang yang tepat, yaitu Monkey D. Luffy. Lalu setelah munculnya trailer film Red kemarin, kita menemukan satu inti tujuan dari bajak laut Shanks. Kata-kata yang dia katakan adalah seperti ini. Uta, di dunia ini tidak ada yang namanya kedamaian dan kesetaraan. Bila kita artikan, dari uraian kata-kata tersebut menghasilkan satu poin yang sangat penting, yang mana Shanks berniat untuk merubah dunia yang setara di mana semua orang bisa hidup layak dan damai. Hal inilah mengapa dia mempercayakan topi jeraminya kepada Luffy, karena dia yakin suatu saat nanti Luffy bisa menyatukan seluruh dunia, di mana teman-temannya bisa makan sepuasnya tanpa ada yang melarang. Kemungkinan besar kata-kata inilah yang diungkapkan Roger kepada Shirohige dan Oden waktu itu. Sebab dari itulah Yamato sangat terkejut bagaimana bisa Luffy dan Roger memiliki impian yang sama. Nah, kenapa mimpi dari Luffy dan Roger bisa sama? Karena mereka adalah penerus dari bangsa Di yang akan merubah dunia. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah untuk menjadi orang yang sangat kuat, seseorang tersebut pun harus memiliki tekad yang kuat dan tentunya impian yang besar, sehingga nantinya mereka bisa berdiri di puncak dengan bebas. Sebab dari itu pula, 4 Yonko tersebut bisa menjadi sekuat ini. Nah, kasus dari Kurohige sebenarnya sama, di mana masa kecil dia juga memiliki kisah yang sangat tragis. Itu sudah terbukti dari ekspresinya di masa kecil, dan beberapa kata tentang keputusasaan, penderitaan, dan penghinaan. Artinya, Kurohige menjadi kuat seperti sekarang dikarenakan ingin membuat semua orang takluk kepadanya. Ya, mirip-mirip dengan meminta pengakuan kepada semuanya bahwa dia sekarang bisa menguasai dunia.